Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tabe pun. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala UPTD SDN 1 Sidoarjo. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah hadir hari ini. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Di sini saya akan mendesiminasikan budaya positif. Ini adalah salah satu syarat dari tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Dan untuk selanjutnya, baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada materi hari ini, saya mau kita itu membuat keyakinan pada hari ini. Keyakinan pada hari ini. Ya, desiminasi kita hari ini, Bapak Ibu pengennya gimana seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu ngisi di sini. Ya, kesepakatan ya. Kesepakatan. Oke, saat ini juga ya Bu ya. Ya, yang sekarang ya. Saya sangat tidak boleh. Jadi di sini biar saya tahu kesepakatan desiminasi kita hari ini seperti apa Bapak Ibu. Bebas ini, lebih dari satu boleh? Boleh, 3 boleh, 2 boleh, 1 boleh. Tempel. Iya, di situ. Iya, tidak boleh membolos katanya.
Kalau itu namanya Bu Martiana ya. Enggak. Disuntik itu enggak sakit ya, bahasa mau disuntik. Nah, saya nangis ya tadi ya. Enggak, saya nangis ya tadi enggak kayaknya. Katanya preman. Sudah semua ini ya, Bapak Ibu? Oh belum. Ibu Komang belum ya? Siap Bu Komang. Sudah semua ya. Di sini ngantuk Bu, es breaking. Boleh makan dan minum ringan. Serius tapi nyantai. Diawali es breaking. Es breaking semangat. Buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, santai tapi pembelajarannya bermakna. Ke es breaking, makan dan minum. Es breaking makan dan minum ini ya. Makan dan minum udah tadi Bapak Ibu. Ya udah kalau kita sedikit aja ya Bapak Ibu ya. Biar agak semangat, kayaknya ngantuk ini kayaknya udah siang kan. Dan sedikitnya sekarang saya minta Bapak Ibu berhadapan-hadapan sama pasangannya. Wah. Nggak bisa, sumpah jangan sama aku. Nggak usah baper ya, Nggak, sumpah nggak bisa. Mau main kan? Buana tuh sendirian, Buana tuh sama Tuhan. Oh, nggak bisa. Sudah. Jadi ini ya peraturannya, hanya tangan kanan saja yang dipakai. Jadi tangan kirinya di belakang ya. Ketika saya bilang ini yang sebelah kiri hitam, sebelah kanan hijau. Berarti Bu Rahma hitam, Bu Komang hijau. Sebelah kanan hijau. Yang sebelah kiri hitam, yang sebelah kanan hijau. Ibu, Bapak. Ya, udah. Ketika saya bilang hitam, berarti tangan yang hitam menghindari tangan yang hijau. Yang hijau, sebelah kiri Bu. Sebelah kiri hitam, kanan hijau. Ketika saya bilang hitam, tangan yang hitam menghindari tangan yang hijau. Pokoknya yang di sebelah ya. Yang di sebelah kita bicara Jadi yang hijau itu pukul tangan yang hitam. Kalau itu yang disebutin hitam, pokoknya Ya, kalau disebutin yang hijau, berarti yang hijau nyumput, yang hitam nyari tangan yang hijau. Dipukul, ditaplak.
Nah, kita sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas untuk hari ini ya Bapak Ibu. Yang pertama ada disiplin positif. Bapak Ibu pasti sudah sering dengar nih. Apa nih yang namanya disiplin positif? Coba lah, Bu. Komang ya. Apa ini? Disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin positif ya Bu. Disiplin positif itu kayak nilai kebaikan itu contohnya Ya, boleh. ya contohnya itu Contohnya seperti kebiasaan kita di sekolah itu disiplin datang tepat waktu itu juga ada nilai kebaikannya itu contohnya. Terima kasih Bu Ranti. terima kasih Bu Santi. Ada yang lain kira-kira? Lama. Disiplin positif adalah nilai-nilai yang sudah kita yakini ya. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai yang sudah kita yakini, yang sudah kita maknai dalam kehidupan sehari-hari itu adalah disiplin positif. Menurut saya ya. Itu sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rama. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah, tujuan disiplin positif di sini apa Bapak Ibu? Agar anak-anak bertanggung jawab. Dengan disiplin positif ini, anak-anak diharapkan ke depannya mampu atau dapat mengontrol diri dalam melaksanakan disiplin positif. Kemudian di sini disiplin positif yang ada pada murid itu bukan akibat paksaan. Jadi maksudnya itu dari diri dia sendiri, ya, bukan dari orang lain. Contohnya, ketika anak itu kan sekolah, dia tahu, saya sekolah. Jadi ada dari diri dia sendiri, timbul dari dalam diri dia sendiri. Beda dengan pujian ataupun hukuman. Nah, ini bisa dikatakan dari faktor luar. Nah, pujian ini, hari ini saya tahu, saya pikir, jadi dia berangkatnya harus lebih pagi dari hari-hari biasanya. Nanti kalau saya terlambat datang, saya bisa mendapatkan hukuman, seperti itu. Kemudian pujian, ini contohnya bisa seperti ketika anak-anak itu mendapatkan nilai bagus pada saat ulangan harian, itu dia merasa, saya mendapat nilai bagus dari kita, pasti saya akan dipuji sama teman-teman, guru juga akan memuji saya, seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu tahu, ada apa saja? Ya, coba nanti dulu nilai kebajikan yang Bapak Ibu ketahui apa saja? Kebajikan baru.
Nilai kebajikan itu menurut saya ada kejujuran, kemudian ada eh, tanggung jawab, ada menghormati, menghargai, ada sopan santun. Mungkin itu Bu. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ilu. Iya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada 6 karakter dalam profil belajar Pancasila, yaitu yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ayo kita menyanyikan lagu. Ini kayaknya Bu Rifa nih. Ayo Bu Rifa. Berdiri nggak kok? Semua berdiri. Oh, di sini ada Pakai gerakan ya Bu Rifa ya, biar tambah mantap ya Bu Rifa ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu Rifa. Kemudian di sini ada motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi Bapak Ibu? Dukungan atau dorongan? Iya, dukungan atau dorongan ya. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, karena anak-anak kita itu tahu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukumannya, jadi mereka dalam diri mereka itu sudah tertanam seperti tidak akan melakukan atau melanggar sanksi tersebut seperti itu. Contohnya, Bu Ana, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya misalnya ketika terlambat sekolah dihukum lari lapangan. Nah, sebelum dapat hukuman ya dihindari tidak terlambat sekolah, mungkin seperti itu Bu. Iya, benar sekali ya Bu Ana. Yang lain? Bu Siska kayaknya ya. Yang mana? Nomor 2 Bu. Nomor 1 udah tadi. Nomor 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini perilaku yang orang melakukan karena ingin mendapatkan sesuatu, gitu Bu. Misalnya dapat hadiah, Dapat duit. ya dapat uang, dapat apa lagi Bu Sati? Nah, dapat prize seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Siska. Iya benar sekali ya Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman di sini bisa seperti yang dikatakan oleh Bu Mardiana, ketika anak-anak kita itu ada yang terlambat seperti itu, ya dia menghindari ketidaknyamanannya atau hukumannya. Jadi dia merasa hari ini ada jam matematika seperti itu.
Jadi dia berusaha seminimal mungkin untuk dapat mengikuti materi tersebut atau pembelajaran tersebut di dalam kelas, seperti itu. Atau contoh lain lagi, nomor 1, tahu hari ini jam tiket misalkan, nah dia berangkatnya lebih pagi dari hari-hari biasanya. Nah, jadi saya kalau terlambat datang sekolah, pasti dia merasa Bu Guru akan marah nih sama saya karena saya datangnya terlambat, nggak ikut tiket, seperti itu. Kemudian nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti yang dikatakan tadi, nah di sini contohnya seperti kemarin kita melakukan atau melaksanakan lomba untuk memperingati hari 17 Agustus itu, tiap lomba kita mengadakan lomba. Nah di sana kita memberikan seperti hadiah seperti itu. Nah jadi anak-anak itu termotivasi. Jadi mereka itu merasa mendapatkan imbalan atau penghargaan dari ibu guru atau bapak gurunya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita sebagai seorang guru menuntun anak diri kita seperti apa mereka inginnya, dengan cara kita memantau anak tersebut seperti itu, untuk menuju seperti apa yang dia inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya mereka bisa laksanakan. Kemudian di sini ada keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas Nah, di sini keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan bentuk keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kalau keyakinan kelas keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama tidak Bapak Ibu? Peraturan kelas dengan keyakinan kelas atau sekolah itu sama atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Beda ya? Beda. Nah, kalau keyakinan sekolah itu dibuat bersama antara guru dan siswa. Seperti itu. Kemudian kalau peraturan kelas? Iya, dibuat sendiri dengan guru-gurunya. Nah, di sini kita sebagai seorang guru itu berperan untuk mewujudkan hal tersebut. Jadi ketika kita melakukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, itu kita bersama antara guru dan murid, maunya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita itu seperti apa, seperti itu. Jadi kita membuatnya bersama-sama, atau mungkin dengan contoh disiplin waktu seperti itu, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi untuk keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di sekolah. Ini contohnya seperti apa Bapak Ibu? Oh iya, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi contohnya seperti jangan membuang sampah misalkan.
menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan lingkungan, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada lainnya lagi? Iya, datang tepat waktu, berarti disiplin waktu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada perbedaan antara keyakinan sekolah atau kelas dan peraturan kelas. Di situ sikap anggota kelas, peserta didik belajar senang, kemudian saling menghargai, merasa aman. Nah, misalkan di sini yang peraturan kelas membuang sampah pada tempatnya, tempat waktu dan aktivitas kelas, seperti itu. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Apa itu Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? Dipenuhi oleh manusia. Sesuatu yang harus dipenuhi itu adalah kebutuhan. Ya, sesuatu yang harus dipenuhi itu adalah kebutuhan. Jadi ketika anak-anak kita tidak merasa tidak terpenuhi, dia akan melakukan suatu hal kesalahan, ya benar sekali. Nah, seperti itu. Nah, di sini ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seperti itu. Jadi ketika murid itu seperti tidak ada masalah seperti itu, jadi dia merasa ketika gurunya juga kurang, misalkan Dita sedang mengalami masalah, jadi kita sebagai seorang guru harus melakukan pendekatan. Jadi mengetahui si Dita ternyata dia sedang ada masalah, seperti itu. Kita sebagai seorang guru mencoba untuk memberikan pendekatan dan memberikan solusi dari masalahnya tersebut. Kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Bertahan hidup, di sini ada studi kasus ya Bapak Ibu. Ibu Zaulaika, guru kelas 4, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Tommy, beberapa anak telah mengeluhkan. Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi di sini ada kasus dari anak kelas 4 ya, yang sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya itu yang bernama Tommy. Beberapa anak itu mengeluh Tommy kok seringkali meminta bekal makan siang dari temennya itu secara paksa. Nah, seumpamanya jika kasus ini ada di kelas Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Bertanya ya. Bertanya. Kalau kasus ini ada di kelas saya, pertama saya bertanya Bu Dasi, kenapa kok sampai meminta paksa punya temannya? Apa tidak dibuatkan sarapan di rumah sama ibunya? Jadi bertanya hal-hal yang lebih spesifik ke anak tersebut. Terima kasih. Buku maaf, iya. Mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan? Bu Siska. Ya, itu
Bu Zulaika, itu kalau saya jadi Bu Zulaika, yang pertama saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada anaknya si Tommy, Tommy ya Bu ya, Tommy yang sering tidak membawa bekal. Kenapa si Tommy tidak membawa bekal seperti itu? Kemudian tentunya orang tua dari Tommy juga perlu kita tanyakan Bu, bukan hanya Tommy-nya, tapi orang tua juga kita perlu tanyakan apakah anak ini tidak pernah sarapan di rumah atau tidak pernah diberi sangu, atau memang anaknya yang ingin, bahasanya gimana ya, ngerusu itu apa ya, ngerecokin temannya yang lagi makan, ya dia gangguin temannya karena melihat temannya membawa bekal yang lebih enak, gitu seperti itu. Baik, terima kasih Bu Siska. Ya benar sekali ya Bapak Ibu, dari kasusnya Tommy ini, kita sebagai seorang guru, jika sebagai wali kelas di kelas 4 ini, banyak hal yang dapat kita ambil dari kasusnya Tommy ini. Yang pertama, kita pendekatan dulu sama Tommy, seperti itu. Hanya, kenapa kok kamu sering melakukan seperti ini? Gitu. Jadi apa di rumah tidak sarapan atau tidak diberi bekal sama ibunya, tidak dibawakan sarapan dari rumah sama ibunya seperti itu, atau tidak diberi sangu sama ibunya dari rumah seperti itu. Kenapa kok selalu seperti itu dan seperti itu? Dia selalu mengeluhkan Tommy yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi setelah kita di sini alasan Tommy yang pertama ya, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi alasan Tommy yang pertama, karena dia tidak dibawakan bekal dari orang tuanya, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy itu adalah untuk bertahan hidup seperti itu. Kemudian di sini alasan Tommy yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi perhatian dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Seperti itu. Dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, seperti itu. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada guru, oh saya senang tindakan saya ini dilaporkan oleh guru, seperti itu. Dia merasa diperhatikan. Jadi di sini kebutuhannya atau kebutuhan dasar yang dipenuhi Tommy itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia merasa pernah diterima seperti itu. Kemudian alasan Tommy yang ketiga ada karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi dia ingin serasa dipilih kekuasaan gitu loh Bapak Ibu. Jadi karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, karena dia selalu memaksa kita makan bekal temannya, jadi dia merasa oh saya ini berkuasa, jadi seperti itu. Kemudian alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Karena Tommy ini merasa bosan dibawakan bekal ya sama ibunya cuma itu aja. Jadi dia ingin mencoba makanan dari temannya. Ini merupakan kebutuhan akan kebebasan. Dia pengen bebas. Saya pengennya kan tiap hari saya dibawakan misalkan
nasi goreng seperti itu. Saya pengen lah yang lain, ayam bakar mungkin seperti itu, atau ayam goreng seperti itu, atau tempe goreng seperti kata Bu Santi. Tempe goreng atau chicken goreng. Itu namanya kebutuhan akan kebebasan. Kemudian alasan Tommy yang kelima itu karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan apa Bapak Ibu? Kesenangan, ya. Padahal dia iseng saja dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Jadi dia merasa dia senang padahal dia iseng seperti itu. Atau contoh lain lagi misal di kelas kayak tadi seperti tadi di kelas saya itu si Widi itu mengolok-ngolok nama bapaknya Rama. Kenapa seperti itu? Widi, saya tanyakan, iya Bu, saya iseng, saya senang aja Bu. Gitu. Jadi dia merasa senang, padahal itu seharusnya tidak baik untuk dilakukan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama ada guru sebagai penghukum. Kemudian 2, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau. Kemudian yang kelima ada guru sebagai manajer. Nah, yang kelima ini Bu, ini paling dominan. Kalau bisa kita semua guru mencapai yang poin yang kelima sebagai manajer. Ya kalau bisa, tapi kalau tidak bisa dari 4 dulu terus ke 5. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Guru sebagai penghukum. Nah, di sini guru sebagai penghukum itu bisa dicontohkan dengan misalkan ketika anak tersebut salah menggunakan sepatu, karena harusnya itu menggunakan sepatu warna hitam, dia menggunakan sepatu warna pink seperti itu. Nah, di sini kamu salah lagi memakai sepatu seperti itu. Jadi kamu tidak boleh masuk kelas, kamu belajar di luar saja. Nah, itu guru sebagai penghukum. Kemudian contoh lain lagi, Bu Yayu nih ngantuk nih kayaknya. Iya, guru sebagai penghukum. Kalau contohnya misalnya si anak ini terlambat masuk kelas, terus akhirnya sama gurunya dia menghukum anak ini suruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Mungkin bisa disebut contohnya sebagai penghukum. Iya, terima kasih. Ngantuk nih BK. Ngantuk saya Bu. S2-nya kurang. Ini yang nomor berapa Bu? Nomor 1 ya? Menurut saya, guru sebagai penghukum, contohnya misal anak tidak mengerjakan PR. Kemudian saya sebagai guru menghukum anak tersebut untuk membersihkan WC. Semua WC yang ada di sekolah ini dibersihkan. Seperti itu. Mungkin gitu ya Bu ya. Terima kasih. Contohnya bisa seperti yang dikatakan oleh Bu Yani, bisa itu ya, benar sekali. Bu Eka juga bisa, itu benar sekali ya.
Itu adalah contoh guru sebagai penghukum. Nah, seperti itu. Harusnya kita sebagai seorang guru tidak seperti itu, Bapak Ibu. Apalagi untuk zaman sekarang ini tidak ada yang seperti itu. Kita diharapkan sebagai seorang guru itu menumbuh kembangkan anak, ya. Kemudian yang nomor 2, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, ini contohnya Ibu Rama apa Bu Rama? Misalkan Bu Rama. Itu nomor 2. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Iya. Yang nggak ngaku Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kamu nih loh nak, kenapa sih ngelakuin ini lagi? Iya. Iya. Kamu nggak kasihan sama Iya. ibu. Kamu gak kasihan ya sama ibu? Kenapa kamu ngelakuin ini lagi? Iya. Iya. Itu adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi ketika anak-anak tersebut bersalah, ya kita jangan langsung kita mengatakan kepada anak tuh kamu salah seperti ini, dan jangan. Jadi kamu kenapa melakukan seperti itu nak? Kamu kenapa mengulangi lagi kesalahan kemarin? Kamu kan sudah berjanji sama ibu seperti itu. Kemudian guru sebagai teman. Guru sebagai teman di sini contohnya bisa kita pada saat Jumat itu kan di Senin literasi ya, anak-anak di literasi itu melakukan Jumat bersih, kemudian makan bersama, makan buah segar, buah sehat 4 hari 5 sempurna bersama. Mungkin kita sebagai seorang guru itu bisa melakukan pendekatan sebagai teman untuk anak-anak didik kita, dan cara kita itu yang mendekati, ngajak ngobrol. Mungkin bisa untuk di kelas rendah itu bisa diterapkan juga, kita makan bersama sama murid itu. Jadi itu posisi guru sebagai teman. Nah, selain itu ada guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau. Contohnya seperti tadi di kelas saya itu anak ada yang tidak membawa buku cetak bahasa Indonesia. Nah, begitu juga di kelas saya langsung, kamu tidak membawa buku bahasa Indonesia ya nak? Seperti itu contohnya. Saya tanyakan kenapa tidak melihat jadwal bu, semalam saya tidak lihat jadwal, makanya saya tidak bawa buku cetak bahasa Indonesia. Seperti itu, guru sebagai pemantau ya. Kemudian yang kelima, guru sebagai manajer yang ini. Guru sebagai manajer. Jadi biasanya guru sebagai manajer ini dia mengeluarkan bahasa yang halus. Jadi tidak membentak atau menghardik seperti itu. Nah, guru sebagai penghukum ini biasanya dia dengan kata-kata membentak, dengan bahasa tubuh yang tegas, dengan mata yang melotot, dengan bahasa yang keras seperti itu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol motivasi. Identitas gagal, kontrol dari luar, itu penghukum. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, seperti ini biasanya. Jadi pembuat rasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kenapa sih nak kamu kok ngelakuin ini lagi? Seharusnya kamu tahu, kemarin kan kamu sudah janji sama ibu nak tidak untuk melakukannya lagi. Kemudian identitas berhasil, sukses, kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, di sini ada teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian ada identitas berhasil, sukses, kontrol diri, menghargai diri sendiri. Itu sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, kalau yang tadi kan guru berbuat. Contohnya itu, kamu ini tiap hari kerjanya terlambat aja.
Kemarin terlambat, sekarang terlambat lagi. Pas banget suara nadanya pas. Nah, di sini guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Contohnya, rasakan. Misalkan jika anak kita dalam kelas tidak mengerjakan PR seperti itu, kita langsung menghukumnya. Kalau kamu tidak mengerjakan lagi, awas ya, kamu nggak tak kasih nilai, biarin nilai rapor 0. Kemudian membuat rasa bersalah. Kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu sampai stres berulang kali mengatakannya. Kamu lagi mengulangi lagi, nak, seperti itu. Ayolah, nak. Di sini kita sebagai posisi kita sebagai teman itu, ayolah, nak. Lakukanlah demi ibu, nak. Jangan lakukan lagi seperti itu. Masa kamu tidak kasihan sama ibu? Ingat, tidak ibu pernah bantu, apakah kamu tidak ingat bahwa ibu pernah bantu? Itu maksudnya. Kemudian di sini sebagai pemantau, apa peraturannya? Jadi di situ ada peraturan ketika anak-anak itu melakukan kesalahan seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian posisi kita sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi maksudnya di sini setelah kita memantau, kita itu sebagai seorang guru itu harus tahu apa yang harus kita lakukan terhadap agar anak tersebut itu tahu kesalahannya dan mau berubah untuk di waktu yang akan datang seperti itu Bapak Ibu. Kemudian hasil. Ada penghukum. Nah, posisi kita sebagai penghukum itu membentak, menyalahkan orang lain, berbohong, kemudian membuat rasa bersalah, menyembunyikan, menghargai dan berbohong, menyangkal dan berbohong, seperti itu. Kemudian posisi kita sebagai teman itu ketergantungan. Kemudian ada pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian posisi guru sebagai manajer menguatkan pribadi. Nah, di sini kaitan dengan dunia berkualitas itu penghukum murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian sebagai posisi teman itu murid meletakkan guru juga di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian dalam posisi pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian pada posisi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Seperti itu dampak pada murid. Dampak pada murid pasti dia akan mengulanginya Bapak Ibu, mengulangi kesalahan tersebut. Karena kita melakukan hukuman pada anak tersebut, pasti dia akan mengulanginya lagi, seperti itu. Dia bukannya takut, malah dia pasti mengulanginya lagi, mengulangi kesalahannya. Kemudian pembuat rasa bersalah itu maafkan saya. Kemudian saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Kemudian dampak pada murid, dia lemah, tidak mandiri, bergantung pada orang lain. Kemudian untuk pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian sebagai pemantau itu dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian
Dampak pada murid, pada manajer itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri untuk kedepannya ketika anak tersebut mendapatkan masalah. Posisi kontrol restitusi. Nah, di antara kelima posisi kontrol restitusi yang tadi saya jelaskan, sebaiknya kita sebagai seorang guru itu harus memilih yang kelima atau yang manajer ya Bapak Ibu ya. Nah, ini posisi kontrol institusi sebagai manajer. Di sini guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Kemudian posisi kontrol institusi yang berikutnya itu, selain itu posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Untuk selanjutnya, tahapan dalam segitiga restitusi. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kenapa dikatakan segitiga restitusi? Karena dari gambar segitiga restitusi ini untuk membantu anak dalam menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Nah, ketika misalkan anak-anak itu melakukan kesalahan, contohnya seperti yang saya lakukan di kelas saya kemarin, anak-anak itu ada yang berebut pensil warna ya Bapak Ibu, sampai dia tuh agak ribut gitu. Nah, itulah tadi video yang saya tampilkan ya Bapak Ibu ya. Di situ terlihat bahwa ini namanya Made Widya. Made Widya ini kemarin waktu pelajaran matematika itu dia makan tempe goreng dalam kelas. Makan tempe goreng, kemudian saya tanyakan, saya tanyakan validasi tindakan yang salah. Di sini validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Nah, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anaknya. Nah, di sini ya Bapak Ibu, ini saya melakukan validasi tindakan yang salah pada anak murid saya kemarin. Pada dia ini ketahuan makan di kelas, makan tempe goreng. Pada saat jam istirahat itu saya manggil anak tersebut, saya manggil Made Widya. Itu. Kenapa tadi Made?
kok ibu lihat makan di kelas, benar makan di kelas? Iya bu, saya makan di kelas. Kenapa nak? Itu ya, hanya lapar. Kebetulan orang tuanya ini kan dagang di rumah, dagang makanan, mungkin orang tuanya sibuk gitu bu. Dagang makanan yang ya es seperti itu, gorengan. Jadi anak tersebut itu bisa dikatakan kurang perhatian. Jadi anak tersebut ya nggak bawa bekal, kemudian kenapa kok nggak sarapan kamu kayak gitu ya. Ya katanya buru-buru semalam, tidurnya juga udah malam. Jadi kenapa nak, jam berapa tidurnya semalam seperti itu? Hanya jam 9 gitu. Jadi saya di situ menanyakan kembali, kamu tahu makan di kelas itu salah atau benar nak? Ya saya salah bu, seperti itu. Kemudian dia sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita, dengan apa yang sudah kamu lakukan ini nak? Tidak. Nah, kamu masih ingat tidak keyakinan kelas kita itu seperti apa aja? Ya jujur, kemudian bertanggung jawab, kemudian disiplin waktu, menghargai teman, menyayangi teman, seperti itu, dan tidak makan di kelas. Nah, dia sudah menyadari bahwa dia sudah melanggar keyakinan kelas. Kemudian apa yang harus dia lakukan? Oh iya bu, saya salah, bahwa saya makan di kelas itu merupakan sudah melanggar keyakinan kelas kita. Kemudian kapan kamu mau berubah nak untuk tidak melakukannya lagi seperti itu? Iya bu, besok saya akan berubah untuk tidak melakukannya lagi seperti itu. Ini apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah ini yang ada pada poin-poin menanyakan keyakinan kelas tersebut. Nah itulah tadi Bapak Ibu rekomendasi dari kegiatan saya pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya, untuk kita semua, dan bermakna. Mungkin ada salah kata dari saya mohon maaf, dan saya akhiri. Selamat sore.